warahmatullahi wabarakatuh. Salam dikaras paras berkas tangkinas lur. Ini yang saya ceritakan lur. Segi wape. Ini permasalahannya mau hidup, tapi kalau digas mati. Ini saya kasih contoh dan kasih solusinya. Ini kita hidupkan ya lur. Saya hidupkan dulu. Hidup ya, mau hidup saya gas nih, ini mati, langsung matikan. Solusinya gampang banget lor. Ini ada dua pipa hisap. Ini hisap satu untuk menghisap ke saliran bensin, yang satunya ini yang ke karburasi. Yang karburasi kita sumbat saja pakai kayak palah, yang penting rapat. Terus kita masukkan lagi. Sekarang kita selah lagi. Selah, coba kita dengarkan. Permasalahannya hanya di sini loh. Jadi untuk semua jenis motor vakum ini udah lancar ya. Matikan dulu, saya terangkan. Ini untuk semua jenis motor vakum. Ini di area karbirasi ini ada dua, berarti di kepala atau di manifold karbirasi itu ada dua tonjolan hisap. Ini ada di motor-motor karbirasi vakum. Saya perlihatkan. Ini bisa ada dua, biasanya di kepala ini. Ini satu fungsinya untuk lari ke hisapan pipa ini, berarti yang kecil ini. Ke pompa bensin. Jadi setelah ada hisapan, bensin turun ke karbirasi. Dan yang satu ini hisapan yang masuknya ke karbirasi di bawah kepala vakum ini. Ini fungsinya untuk membantu menghisap vakum biar turunnya responsif. Turunnya semacam itu. Jadi hisapan yang dari selang ini, yang dari kepala manifold ke vakum ini untuk menghisap, membantu turunnya vakum. Karena vakum itu modelnya model klep, di sini klep karet dan ada pernya, jadi tahan per, naik turunnya itu melalui hisapan. Ini fungsi vakum sendiri itu untuk membuka dan menutup jarum skep. Jarum skep pada motor biasa itu kan naik turunnya melalui kabel gas, tarikan gas. Tarik naik, turun gitu. Naik dan turunnya dibantu oleh per yang ada di karburasi. Di atas seher karbirasi. Nah, untuk terjadinya kenapa motor vakum kayak gini gampang komplain di karbirasi, ini biasanya di vakumnya. Dan yang sering terjadi kalau digas mati, itu faktor pertama itu biasanya ada kebocoran vakum itu sendiri, jadi karet klepnya itu ada yang bocor. Yang kedua itu di selang hisap ini. Kalau selang hisap ini terjadi bocor atau yang lain-lain, pokoknya nggak sesuai dengan bawaan, ini juga nantinya dampaknya motor itu mau hidup, tapi kalau dikasih itu enggak respon.
bahkan ada yang langsung mati. Ini suatu contoh nih untuk segi VAV ini, segi W, segi WAV. Ini kalau pipa hisap yang ini kita masukkan, berarti kan ini menghisap. Ini menghisap berarti sama saja menghisap di area karburasi ini. Akhirnya terjadilah angin yang ada di karburasi ini justru terhisap ke manifold ini, sehingga kayak keselak kesendat itu. Akhirnya makanya kalau di gas itu langsung mati. Nah, ini setelah saya kasih sumbatan dengan pelor, intinya ini itu bisa tersumbat itu loh. Ini ndak menghisap lagi, pasang di sini. Bahkan kalau ini dilepas pun ini hisapan ini kan nggak menghisap, justru nggak terhisap. Ini juga lancar. Ini kita buktikan ini tidak dipasang pun ini motor bisa lancar. Tapi ini kalau tidak ditutup, kalau tidak diberi solusi ini yang ditutup pakai pelor terus dimasukkan lagi, ini kan rawan dengan kotoran-kotoran yang masuk. Makanya ini saya kasih solusi semacam ini biar aman. Dan pelornya di dalam juga aman, tidak mungkin kemana-mana semacam ini. Solusi ini sudah berapa hari lur? Berapa hari saya kesulitan motor ini sampai saya bongkar semua, cari penyebabnya motor ini mau hidup langsam tapi digas mati. Saya udah cek CDI nya, saya cek, kiprok saya cek, busi saya cek, karburasi udah saya bersihkan, vakum sudah saya ganti dengan yang baru, kuil sampai blok sebelah kanan spoolnya saya bongkar juga, saya cek juga. Akhirnya terjadi satu kesimpulan dan alhamdulillah diberi petunjuk. Yang terakhir itu saya kedatangan motor Vario Absolute kemarin juga semacam itu, mau hidup tapi digas mati. Setelah saya tangani nggak ada lah 1 jam, saya bongkar, saya cek di karburasinya, karena karburasi vakum itu semacam ini, persis semacam karburasi ini persis. Saya cek itu ada kebocoran di pipa hisap. Jadi di saat pipa itu selang itu harus menghisap, karena bocor berarti kan nggak ada hisapan. Akhirnya bensinnya tekor, bensinnya nggak turun. Itu permasalahan yang ada di Vario Absolute. Dan setelah pipa itu saya potong, yang bocor saya potong, saya masukkan lagi, tidak ada kebocoran lagi, langsung aman, lancar. Ada perbedaan sedikit dengan si WAV ini. Kalau Vario itu tadi kasusnya bocor, terus sisa hisapnya di benerin, akhirnya menghisap jadi normal. Ini karena yang terjadi itu di pipa hisap yang satu lur, pipa hisap yang satunya yang ke area ini lur, yang ke area nih, ke area otomatis bensin. Ini selang dari tangki. Ini di sini itu ada kayak semacam klep ini. Kalau ada hisapan dari pipa yang kecil ini, klepnya buka, ini bensinnya turun ke bawah ke karburasi. Kalau ini tidak dihisap, di sini akan berhenti, bensinnya berhenti di sini, jadi bensin tidak akan turun. Ini untuk jenisnya kayak Shogun, terus motor-motor yang lain banyak yang memakai sistem aliran bensin dari tank ke karburasi semacam itu. Nah, kejadian hanya berbeda tempat saja. Di Vario 125 kemarin yang bocor itu berarti pipa hisap yang ke arah hisapan bensin ini disumbat, atau bukan disumbat tapi dibenerin biar hisapannya lancar, jadi lancar, normal lagi. Kalau yang ini justru yang bermasalah di hisapan yang karburasi. Di saat karburasi itu terhisap malah digas nggak mau, makanya ini saya kasih sumbatan.
Sekian, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi pemula, terutama yang menangani motor-motor jarang seperti ini. Kadang kasusnya juga membingungkan. Ini mudah-mudahan jadi apa ya, aku ngerti dulu bojone jadi grogi sih. Bojone ini mburi ini masalah kayak grogi. Intinya jadi informasi lah, informasi yang bermanfaat. Kalau terjadi ada motor-motor yang seperti ini di gas mati, ini coba dicek di area itu. Kalau memang pengapian dan yang lain-lain normal, ini biasanya di selang angin ini. Karena untuk vakum itu sangat dominan dengan angin. Karena untuk menghisap vakum itu sendiri, biar menghisap dan menggembus. Jadi dorong naik ke atas, hisap kembali, ceplok, ceplok terus begitu. Sekian, mohon maaf, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.